Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akribna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah pembahasan terakhir ya sebetulnya, yang ke-18 sekaligus pembahasan yang terakhir dari kitab Min Sunnah fi Ibadih. Sudah 17 sunnatullah ya yang kita baca dari kitab ini. Terakhir kemarin adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah diri mereka ya. Dan sunnatullah yang terakhir ini adalah berbicara tentang doa. Ini pembahasan yang sangat penting sebetulnya karena tentu rekan-rekan sudah tahu ya bagaimana pentingnya doa dan banyaknya hadis yang menyebutkan tentang kedudukan doa itu dalam Islam, atau pentingnya doa itu bagi orang Islam ya. Misalnya hadis ad-du'a'u silahul mu'min ya, atau ad-du'a'u lubbul ibadah, bahwa doa itu ya senjatanya orang mukmin. Kita ini punyanya apalagi? Nah, kita punyanya doa ya. Atau dinyatakan juga bahwa doa itu adalah inti daripada ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qararuhu al-qail ud'uni astajib lakum. Ketetapan Allah itu menyatakan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Ini sebetulnya potongan ayat dari Al-Qur'an surat Ghafir ayat 60 ya. Begitu juga yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu dalam surat Ghafir. Kemudian di dalam ayat lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dua ayat tersebut yang menyatakan bahwa Allah itu mengabulkan doa. Nanti akan diterangkan beberapa aspek. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan diterima atau diijabahinya doa, di sini ada pembahasan awal yaitu soal pengertian dulu. Wal nabda awalan, silahkan teman-teman disimak ya di halaman 170. Wal nabda awalan bitahdidi ma'na doa. Pertama-tama kita sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu yaitu soal pengertian doa. Wa bayanul farqi bainahu wa bainat thalab. Dan bedanya apa dengan tolab, dengan permintaan, dengan sekedar permintaan. Doa dan sekedar permintaan itu apa bedanya? Gitu. Yang pertama adalah, mungkin yang paling penting dari makna doa itu adalah yang terkandung dalam firman Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Atau sabda Nabi Muhammad SAW yaitu bahwa ad-du'a'u huwal ibadah. Yang jelas doa itu ya ibadah. Doa itu makna pertama dari doa itu adalah ibadah. Jadi maksudnya apa? Wa minal ma'lumi anna mumarasatal muslimi lil ibadati qawlan kana aw fi'lan, itu wazifatan yu'addiha al-'abdu tijaha rabbih matlubatun lidzatiha wa laysat 'adatan li ghairiha. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang muslim berupa ibadah, baik itu ucapan maupun perbuatan, nah itu adalah yang ditujukan kepada Tuhannya, itu adalah ibadah yang memang dituju. Jadi intinya di sini diterangkan bahwa inti daripada doa itu ya ibadah ya, yang dilakukan oleh seorang muslim, baik itu ucapan, perbuatan yang ditujukan untuk Tuhannya, itulah doa, itulah makna doa.
Jadi doa ini maknanya sangat umum sebetulnya. Ibadah itu ya doa itu ya ibadah sangat umum. Makanya doa itu ya bukan hanya lisan sebetulnya. Perbuatan kita mengerjakan sesuatu, bekerja, mencapai apa yang dituju, itu ya doa juga. Jadi doa itu tidak terbatas pada kita ngomong ya, tapi juga yang kita perbuat. Minggu kemarin sudah dibahas ya, apa gunanya orang hanya minta ya Allah saya pengen kaya, pengen ini, tapi dia sendiri tidak pernah bekerja gitu. Sedangkan kata Umar, Allah itu tidak pernah menurunkan emas dari langit secara tiba-tiba langsung diturunkan dari langit. Enggak itu, tapi jalannya tentu dengan bekerja gitu ya, dengan melakukan pekerjaan. Oke, kemudian idzan faddu'a'u i'lanu minal 'abdi an zullihi wa iftiqarihi ila Allah. Esensi daripada doa itu sebetulnya adalah declare atau pengakuan dari seorang hamba tentang kelemahannya, tentang kebutuhannya kepada Allah. Jadi kalau orang inti daripada doa itu ya adalah kita menegaskan bahwa kita ini hamba, hambanya Allah yang lemah, yang butuh pertolongannya Allah. Dalam setiap lini kehidupan kita, baik itu dalam keadaan senang maupun susah. Wa hadza minal wajibatil lati yanbaghi an yatawajjahu biha ila rabbih fi kulli hin. Dan pengakuan tentang lemahnya kita, butuhnya kita kepada Allah itu adalah suatu hal yang harus selalu kita tujukan kepada Allah dalam keadaan apapun gitu. Doa itu kata beliau di sini bahwa doa itu bukan hanya doa itu tidak seyogianya hanya dilakukan pada saat dalam keadaan sulit atau ketika membutuhkan sesuatu. Ini umumnya kita itu kan berdoa kalau sudah dalam keadaan kepepet ya, lagi sulit, lagi banyak masalah, baru ingat Allah, gitu. Baru berdoa. Nah, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Gitu. Karena kalau doanya hanya ketika sulit, masa sulit, kalau pas butuh saja, itu ya berarti namanya ada kepentingan. Padahal esensi doa itu ibadah. Doanya sendiri itu sudah ibadah gitu ya, maksudnya gitu. Bukan ada kepentingan apa-apa. Dalam setiap keadaan itu ya kita berdoa kepada Allah. Gitu. Bahkan dalam keadaan kita mendapatkan nikmat itu kita berdoa. Misalnya sekarang kita berada dalam keadaan nikmat ya, rezekinya cukup, badannya sehat, dalam keadaan iman, Islam, itu ya kita harus berdoa terus kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Engkau gitu ya. Mudah-mudahan rezeki ini terus dipertahankan gitu. Terus bertahan. Bagaimana kalau naudzubillah misalnya seandainya iman ini hilang gitu misalnya, atau rezeki yang kau berikan ini ternyata berakhir gitu misalnya. Misalnya orang itu kerja terus kemudian di PHK atau di apa gitu ya. Dalam keadaan senang pun kita ini berdoa gitu. Karena doa itu ya doa sendiri itu sudah ibadah. Nah, tidak dianjurkan untuk berdoa hanya pada saat sulit. Karena itu berarti kita muamalah kita dengan Allah itu hanya ketika ada kepentingan. Nah, dan begitu juga doa itu tidak boleh berhenti pada saat keinginan kita itu terkabulkan. Gitu. Misalnya atau ketika dalam kesulitan lalu kesulitan itu sudah hilang misalnya, itu kemudian berhenti berdoa, itu tidak seperti itu ya. Kadzalika la yang qati'an doa in tadzara falam yajid al-istijabah. Sebaliknya juga tidak boleh berhenti berdoa ketika kita merasa bahwa doanya ini tidak kunjung dikabulkan gitu. Kita seakan-akan berdoa tapi kok nggak dikabulkan, teruslah nggak mau berdoa lagi gitu misalnya. Tidak seperti itu. Tapi sebaiknya seorang hamba yang mukmin itu selalu menunjukkan butuhnya dia
dan lemahnya dia di hadapan Allah dalam setiap sesuatu, itu dalam setiap kesempatan. Itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, ad-du'a'u wal ibadah. Nah, kalau ada orang yang doanya hanya ketika punya kepentingan, maka itu berarti kepentingan diri sendiri, bukan tidak bermakna ibadah, bukan termasuk ibadah lagi gitu. Dan bahkan bukan tidak bisa disebut doa dalam makna yang syar'i gitu. Amma tolab, nah itu tadi pembahasan soal doa ya. Kan tadi di awal pembahasannya dijelaskan, pertama adalah soal definisi doa dulu. Itu tadi sudah dijelaskan soal definisi doa, dan bedanya dengan tolab itu apa? Dengan permintaan. Amma tolab fahuwa tawajjuhu ka ila wasilatin ma tawassataha ibtigha'a tahqiqi ghayatin lak. Faman tawajjaha ila dhi quwwatin nafidatin yuwasibuhu litarsikhihi fi wadhifatin fi ihda wizaratid dawlati fahuwa yusamma taliban. Kalau permintaan itu ya adalah kamu meminta tolong kepada seseorang gitu ya. Misalnya untuk kepentingan tertentu, misalnya bekerja di kementerian, nah itu namanya tolak. Wa kama yatimu hadza ala mustawa alaqatin nasi ba'dhum bi ba'd yatimu aidun ala mustawa silatil insani bi rabbih. Jadi kalau yang disebut talab itu berbeda dengan doa. Kalau doa itu tadi ibadah, menunjukkan butuhnya kita dan lemahnya kita, ketergantungan kita kepada Allah. Kalau talab itu ya hanya ketika kita menginginkan sesuatu saja. Misalnya ada si Fulan, misalnya Zaid di sini dicontohkan. Ini termasuk orang yang ya sembrono lah, tidak taat ibadah, tidak taat dalam agama. Kemudian hidupnya sulit, dan setelah itu mencari pertolongan kepada orang-orang, terus kemudian diberitahu oleh orang bahwa kamu sholat 2 rakaat lalu berdoa ini, kemudian wudhu terus kemudian sholat berdoa seperti ini, nah itu namanya tolab. Itu maksudnya apa? Sholatnya tadi, doanya tadi itu karena kepentingan tertentu, ya. Tidak ikhlas gitu. Nah, sedangkan seorang hamba itu ketika dia akan beribadah itu seyogianya ya memang ikhlas, tidak karena kepentingan tertentu, pokoknya ya karena Allah, tidak untuk apapun sesuatu ya. Ini berbeda dengan orang-orang yang mengamalkan doa-doa tertentu. Kalau di luar Jawa namanya apa ya? Kalau di Jawa itu amalan-amalan, misalnya puasa 2 hari misalnya atau 3 hari, pati geni, niatnya untuk apa? Niatnya untuk dapat kesaktian misalnya. Nah, itu namanya bukan doa. Yang semacam itu bukan doa, tapi tolab ya. Ada kepentingan. Paham ya maksudnya ya? Bedanya. Baca Al-Quran misalnya surat jin misalnya, dibaca 40 kali. Tujuannya untuk bisa melihat alamnya jin, alam yang gaib misalnya. Itu bukan doa, itu tolab namanya. Melakukan sesuatu dengan atau menyampaikan keinginan tertentu dengan tujuan tertentu ya, bukan tidak ikhlas untuk ibadah, padahal esensi doa tadi adalah ibadah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kemudian orang-orang yang seperti itu biasanya, oke lah, itu yang jelas bukan doa ya, ada pembahasan. Nah, karena itu jelas ya tadi ya perbedaan doa dan tolab. Saya kira udah jelas lah. Kemudian likai yatahawal at-tolab ila doa. Nah, gimana caranya sekarang suatu permintaan itu menjadi doa? Karena doa itu sebetulnya yang mengandung permintaan, tapi syaratnya doa itu ada 2 sebetulnya. Nah, yang pertama adalah awaluhuma yaqdhatul qalbi wal masyairi ila munajatillah. Yang pertama adalah adanya kesadaran hati ya dan perasaan
untuk munajat kepada Allah. Dengan cara apa? Fi tazallulin wa inkisarin haqiqiyaini. Dengan cara ya tadi merasa merendah gitu ya. Kemudian ya merasa butuh kepada Allah, qasidan an yaj'ala min du'aihi ta'biran an ubudiyatihi wa mamlukiyatihi ad-daimati lillahi ta'ala. Niatnya untuk apa? Niatnya ya untuk menunjukkan bahwa kita ini merasa masih hambanya Allah. Karena itu kita berdoa. Karena itu kita minta kepada Allah. Gitu. Dan kita ini tidak mungkin bisa lepas dari Allah. Kalau misalnya, ya maksudnya kan nggak mungkin kita ini berdoa kepada selain Allah, itu tidak mungkin. Gitu. Nah, karena itu kita berdoanya kepada Allah. Baik diijabahi maupun tidak diijabahi. Baik diberi maupun tidak diberi. Itu sebetulnya niatnya yang baik seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, syarat permintaan itu menjadi doa adalah at-taubah as-shadiqah, yaitu taubat yang tulus kepada Allah. Min sa'iril auzar ma'al azmi al-ala an la ya'uda ila syai'in minha. Taubat yang tulus kepada Allah disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, apa namanya? Ini kan kalau di duniawi ya ibarat orang mau ketemu pejabat misalnya. Mau ketemu pejabat menyampaikan permintaan saja, badannya harus bersih, bajunya harus bersih, baunya harus wangi ya. Begitu juga menghadap Allah, meminta kepada Allah. Syaratnya bersihkan dulu dari kemaksiatan-kemaksiatan. Gitu. Nah, kemaksiatan-kemaksiatan yang apa namanya, yang pernah dilakukan itu ya bersihkan dulu dengan taubat yang tulus, disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi. Gitu. Karena itu, orang yang taubatnya itu hanya pada saat butuh, pada saat sedang ada masalah, itu ya tidak akan diterima oleh Allah. Gitu. Maksudnya itu kan namanya makar ya, makar kepada Allah. Misalnya lagi ada masalah, lagi utangnya lagi banyak, jamaah di masjid itu. Tadinya nggak pernah sholat jadi sholat gitu. Tapi ya sudah niat nanti kalau sudah kaya lagi ya nggak mau sholat lagi gitu. Nah, itu namanya makar. Gitu. Dan Allah ya maha mengetahui nggak itu ya. Gitu. Kan yang sering seperti itu ya. Kalau dulu kalau di kampung-kampung kan sering kok tumben gitu jamaahnya rajin gitu, pasti lagi banyak utangnya, lagi udah jatuh tempo hutangnya gitu, misalnya seperti itu biasanya guyonannya orang-orang kampung. Nah yang seperti itu namanya makar kepada Allah. Nah fa idza tahaqqaqa hadzani syartani faqad tahawala talab bidzalika ila du'a wa ghada ad-du'a lubul ibadah. Kalau memang dua syarat tadi itu sudah terpenuhi, satu memang niatnya adalah merendah di hadapan Allah, menunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Yang kedua adalah ada didahului dengan taubat yang tulus, maka permintaan itu menjadi doa. Dan doa dalam keadaan tersebut itu menjadi lubul ibadah, menjadi intisari daripada ibadah. Dan kalau syarat tadi itu dua sudah terpenuhi, itu pasti diijabahi, tidak mungkin tidak gitu ya. Kalau memang syaratnya terpenuhi maka pasti diijabahi. Termasuk taubah shadiqah itu yang disebutkan juga dalam hadis Nabi gitu, bahwa syarat diterimanya doa itu adalah makanannya harus halal, menjauhkan diri dari barang-barang yang haram. Kan Nabi pernah bersabda dalam suatu hadis, ada orang yang badannya berdebu, bajunya lusuh, kemudian dia berdoa, ya Allah, tapi wamat amuhu haram, yang dimakan barang haram, wamal basuhu haram, yang dipakai bajunya baju yang haram, gitu. Ya nggak akan diterima doanya, gitu. Nah, kalau syaratnya dua tadi itu terpenuhi, satu niatnya memang untuk ibadah, yang kedua ada taubat yang as-shadiqah,
maka pasti Allah akan mengijabahi, mengabulkan doa kita. Tapi begini, walakin iyyaka an tatawahhama anal istijabata ta'ni an yuhaqqiqallahu laka harfiyata ma qad sa'altahu fi du'aik. Bal i'lam anal istijabata allati wa'adallahu biha ibadah a'ammu wa awsa'u min dzalik. Tapi jangan salah paham. Jangan mengira bahwa Allah mengabulkan itu harus sesuai dengan persis dengan permintaan kita secara tekstual. Tapi ketahuilah bahwa pengabulan ya, istijabah atau ijabahnya Allah itu lebih luas. Maksudnya ya tidak harus harfiah sama dengan kita, sama dengan doanya kita gitu. Misalnya ya seringlah pasti kita semua mungkin hampir pernah mengalami. Nanti di bawah ada keterangan juga. Misalnya gini, sa'altallahu fi du'aika syai'an muhaddadan. Misalnya kamu itu meminta sesuatu kepada Allah sudah dirinci, sudah detail gitu misalnya. Karena kamu mengira bahwa dengan adanya sesuatu yang diminta itu tujuannya bisa tercapai. Misalnya ingin menyenangkan mertua misalnya. Itu. Ya Allah, saya pengen bisa punya motor Supra misalnya. Motor Supra. Tujuannya supaya mertuanya senang misalnya. Walakin Allah alladzi ya'lamu ghaibas samawati wal ard wa ya'lamu ma qad ta'ti bihi at-taqallubat wal ahdath. Qad ya'lamu an hadha syai' alladzi sa'altahu wa ta'allaqta bihi la yantawi fil waqi' 'ala al-khair alladzi tabdaghihi. Allah yang Maha mengetahui yang gaib baik di langit maupun di bumi, dan Allah lah yang mengetahui terjadinya perubahan sesuatu. Karena kan begini, kita sendiri itu terus kondisi itu aja terus berubah kan. Bisa jadi ya Allah yang lebih mengetahui lah yang jelas ya, mana yang baik itu. Misalnya karena kamu ini meminta sesuatu, kemudian Allah tahu bahwa ada hal yang lebih baik. Baru bisa jadi malah keinginanmu misalnya kalau punya motor Supra itu, padahal mertuanya ternyata itu nggak suka motor Supra gitu misalnya ya. Contoh saja gitu. Dia seleranya itu motor Smash misalnya gitu ya. Maka kemudian Allah mengganti, tidak selalu sama persis. Nah, karena itu ini juga itu contoh yang inilah ya, yang sederhana. Tapi ini sebagaimana digambarkan dalam firman Allah yang kita harus hafal, yaitu ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi gitu. Kita itu membenci sesuatu padahal itu baik. Dan bisa jadi sebaliknya, kita itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Misalnya gitu ya. Misalnya Anda ini sebetulnya benci dengan kemiskinan gitu. Tapi kemiskinan ini padahal kemiskinan itu baik gitu. Tapi bisa jadi Anda itu menyukai kekayaan misalnya, padahal kekayaan itu buruk. Gara-gara miskin, akhirnya nggak pergi ke diskotik. Gara-gara miskin, akhirnya nggak judi. Gara-gara miskin, akhirnya tidak sombong. Gara-gara miskin, akhirnya tidak nggak menghina orang misalnya ya. Coba kalau misalnya kaya gitu ya, padahal miskin ini kamu padahal benci gitu sama kemiskinan itu, dan bisa jadi kamu jadi bisa jadi sesuatu itu kamu sukai padahal itu buruk bagimu gitu misalnya seperti kekayaan, contoh ya. Kekayaan ya, misalnya kan umumnya manusia itu ya menyukai kekayaan, menyukai harta benda. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tapi misalnya kekayaan itu padahal buruk bagi kalian. Ya kebalikannya yang tadi misalnya. Karena kaya akhirnya pergi ke
karaoke misalnya ya, atau karena kaya akhirnya pergi ke tempat perjudian dan seterusnya lah. Ya. Jadi karena itu apa yang diminta oleh kita kepada Allah itu tidak mesti diijabahi secara tekstual, dikabulkan secara tekstual. Bisa jadi Allah, bukan bisa jadi ya, Allah ini pasti lebih mengetahui yang baik bagi kita dan yang dituju oleh kita sebenarnya itu apa itu. Wakam fi hayati kullin minna. Dan ini sebetulnya dialami oleh hampir setiap kita ya. Min namadzijin li hadhil haqiqatil lati aquluha laka. Dan saya kira kita semua pernah mengalami, punya pengalaman masing-masing, suatu hal yang kita inginkan lalu Allah tidak mengabulkan secara persis. Tapi ternyata itu lebih baik gitu. Misalnya contohnya sekolah ya, misalnya pengen belajar di jurusan apa gitu ya. Mungkin pengen belajar di jurusan kedokteran misalnya pada awalnya. Karena menganggap kebahagiaannya ada di situ. Tapi ternyata diluluskannya atau ditakdirkannya misalnya kuliah di syariah atau tarbiyah misalnya ternyata gitu. Nah, tapi kemudian hari terbukti bahwa pilihan yang jatuh kepada kuliah di syariah itu ternyata lebih baik. Coba seandainya dulu jadi dokter misalnya, atau ya seterusnya lah. Ya yang kayak gitu kan banyak saya kira di dalam kehidupan kita ya. Sebetulnya pengen sekolah waktu kecil, mungkin pengen sekolah di sekolah penerbangan misalnya, ternyata jatuhnya ke pesantren, merasa dibuang di pesantren, merasa dikekang dan seterusnya. Tapi di kemudian hari ternyata kita bersyukur bahwa kita akhirnya ditakdirkan belajar di pesantren gitu. Ya Allah yang lebih mengetahui gitu. Padahal dulu doanya ya Allah mudah-mudahan diterima, atau menjadi PNS misalnya ya. Ya Allah minta jadi PNS, ternyata tidak dikabulkan. Tapi dengan tidak jadi PNS misalnya rezekinya lebih halal gitu. Nah, misalnya seperti itu. Masing-masing pasti mengalami lah ya yang seperti itu. Yang dikabulkannya itu tidak secara tekstual persis, tapi ternyata itu Allah Maha mengetahui yang lebih baik itu. Dan berapa banyak dalam hidup kita itu yang semacam itu. Maka tugas kita ini sebetulnya ya husnuzon sama Allah. Jadi kita ini kembali lagi harus husnuzon. Ditakdirkan apapun oleh Allah, ya kita harus husnuzon bahwa inilah yang lebih baik bagi kita. Gitu. Itu seperti itu. Ya. Kam min insanin ta'allaq qalbuhu. Seperti saya ini misalnya, saya pengalaman pribadi misalnya, waktu harus pulang dari Suriah karena perang itu ya kecewa sebetulnya karena belum selesai dan seterusnya. Tapi kemudian ternyata takdir Allah itu yang terbaik ketika ternyata harus melanjutkan di Indonesia. Jadi tahu perkuliahan di Indonesia, menjadi punya teman, punya jaringan. Coba seandainya di Timur Tengah saja tidak ngerti dunia kampus di Indonesia itu seperti apa gitu misalnya ya. Ya banyak hal lah ya yang kita pasti sudah ngalami semua gitu. Pengalaman-pengalaman semacam itu. Yang jelas doa itu pasti baik. Dan ketika Allah akan mengabulkan, Allah akan memilihkannya yang baik juga bagi kita. Belum tentu yang kita minta itu sebetulnya baik bagi kita, gitu ya. Seperti cerita-cerita tadi. Nah, beliau juga cerita di sini punya pengalaman. Wa inilah azkur wala ansa. Saya sendiri ingat. Dan itu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, kata beliau. Saya ini dalam banyak kesempatan itu ya menyukai sesuatu. Saya merasa bahwa kebahagiaan saya itu ada di situ. Dan saya berdoa siang malam, berdoa untuk itu. Tapi ternyata tidak terwujud. Nah, tapi kemudian setelah saya sebelum setan ini merasuk, kamu ini buat apa sih sholat terus,
doa terus, nyatanya Allah nggak pernah mengabulkan misalnya. Sebelum setan itu bisiki seperti itu, ternyata Allah sudah mengganti dengan kebahagiaan yang lain. Karena itu saya bersyukur, kata beliau, malah kalau seandainya yang permintaan yang persis permintaan saya itu dikabulkan, saya nggak tahu seperti apa jadinya gitu ya. Nah, itu yang pertama, bahwa kita ini jangan mengira bahwa semua Allah itu selalu mengabulkan persis seperti yang secara tekstual yang kita minta. Kemudian yang kedua, ma'ya ka'idun an tahsiba ba'da du'aika 'ala Allah al-layali wal ayyam wa rubbama sa'at muntadziran an talqal istijabah fi aqrabi waqtin. Yang kedua, kalau berdoa itu jangan buru-buru. Jangan sampai kamu itu berdoa berhari-hari, kemudian atau hitungan jam, kemudian merasa kenapa gue nggak dijabahi gitu. Terus duna antajidal istijabah al-maktubah doqa sadr, kemudian menjadi apa namanya ya, hatinya menjadi sesak gitu ya, atau misalnya sampai seuzon kepada Allah, kenapa saya sudah berdoa berkali-kali siang malam nggak pernah diijabahi gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena tadi bahwa yang pertama, doanya saja itu sudah ibadah. Jadi gini, makanya di bawah itu ada kaidahnya. Ad-du'a'u ibadatun qa'imatun bidzatiha. Fahuwa ghayatun la wasilatun. Doa itu ya ibadah tersendiri. Dan doa itu tujuan, bukan perantara. Paham nggak maksudnya? Jadi doa itu nggak usah diijabahi, nggak diijabahi. Doanya saja kita mengangkat tangan, meminta kepada Allah, berdoa itu sudah ibadah. Nggak usah diijabahi pun itu namanya sudah ibadah. Dan doa sendiri itu ya suatu hal yang inti, bukan perantara, bukan karena suatu hal yang lain. Tapi memang doanya sendiri itu sudah tujuan. Jadi buahnya doa itu nggak mesti tadi keinginannya dikabulkan persis, tapi doanya sendiri itu sudah ibadah. Wa min ahami wadhaifil abdi an yu'lina an ubudiyatihi li sayyidihi. Kenapa doa itu dituju dengan sendirinya dan itu adalah ibadah yang berdiri sendiri? Ya karena emang sudah merupakan kewajiban seorang hamba itu untuk melakukan pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Dan dengan ditujukannya dengan menunjukkan bahwa kita ini selalu membutuhkan Allah dalam senang kita maupun susahnya. Gitu. Makanya ya kalau dalam keadaan nikmat, doa kita ya Allahumma arifna ni'amaka bidawamiha wa la tu'arifna ni'amaka bizawaliha. Ya Allah, sekarang ini merasa sudah diberi nikmat, karena itu mudah-mudahan ini terus bertahan. Nikmat-nikmat seperti ini terus bertahan, jangan sampai dicabut gitu nikmatnya. Terus kemudian adapun soal diijabahi atau tidak diijabahi, itu kata beliau ya tidak tidak, ya itu sudah hal lain gitu. Tapi doanya sendiri itu ibadah. Kemudian Allah sendiri sebetulnya itu ya tidak ada kewajiban sebetulnya untuk mengijabahi ya. Kan kita punya hak apa untuk menuntut Allah? Wong kita ini milik Allah. Itu seperti itu. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil. Yaqulu qad da'utu falam yustajab li. Kalian itu doanya pasti dikabulkan, kata Nabi. Asal syaratnya jangan buru-buru. Gitu. Jangan jangan buru-buru nuntut harus sekarang gitu. Atau secepatnya gitu. Atau putus asa malah. Ya, sudah berdoa, nyatanya nggak dikabulkan gitu. Dan ya tadi, Allah itu kalau sampai Allah itu mengabulkan doa kita, itu ya memang murni fadl dari Allah, murni anugerah dari Allah lah. Memang kita ini nggak berhak
nuntut kepada Allah, dan Allah sebetulnya juga tidak punya kewajiban untuk mengabulkan doa kita. Kita ini milik Allah. Seperti itu. Kalau sampai Allah mengabulkan doa kita, ini memang karena fadl dari Allah. Oke, kemudian mungkin karena keterangan tadi itu mungkin ada yang timbul pertanyaan. Kan Allah sudah berjanji dalam ayat tersebut bahwa Allah itu pasti akan mengijabahi, mengabulkan doa. Dan karena memang Allah sudah janji, akhirnya orang yang berdoa itu juga harap-harap, berharap gitu. Sudah terlanjur berharap gitu. Nah, maka jawabannya adalah bahwa harapan seorang hamba terhadap diijabahinya doa itu adalah termasuk bab husnuzon kepada Allah, termasuk dalam husnuzon yang diharuskan kepada Allah. Kan dalam banyak hadis misalnya ana inda dzanni abdi bi, ya, bahwa Allah itu ya tergantung sangkaan hambanya. Maka dari itu kita harus kata Nabi dalam hadisnya yang lain, Allah wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu tuh yakin doanya pasti diijabahi. Tapi tadi ya, dengan caranya Allah, dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita ini ya berdoa itu ya disertai dengan husnuzon bahwa Allah itu akan mengabulkan. Yang jelas yang tidak boleh adalah tadi bahwa kita yang itu ketika berdoa tapi karena ada kepentingan saja, itu yang tidak boleh. Itu. Okay. Terus kemudian, nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, itu mempunyai kalimat yang sangat baik menerangkan tentang persoalan ini, yaitu layakun awal bid'akhuril ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban li'asik. Jangan sampai itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan sampai lambatnya atau lamanya diijabahinya doa itu membuat kamu putus asa. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin bahwa Allah pasti akan mengijabahi. Tapi mengijabahinya dengan fima yakhtaruhu laka, dengan yang Allah pilihkan untuk kamu. Dengan yang Allah yang kamu pilihkan. Ya, misalnya ya banyak hal sih sebetulnya. Tadi soal sekolah, soal miskin atau kaya, soal jodoh misalnya. Pengennya itu nikah sama si A. Nah ternyata kok jodohnya sama si C gitu. Memang Allah milihkan itu, dan si C ini Allah Maha tahu bahwa si C inilah yang baik buat kamu. Meskipun doamu itu mintanya si A gitu. Belum tentu kalau sama si A itu baik gitu. Seperti itu. La fima takhtaruhu li nafsik. Jadi Allah mengabulkan ya sesuai dengan yang Allah pilihkan gitu. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Dan di waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kamu minta. Allah itu kadang mungkin mengijabahi, yang jelas gini, ijabah terhadap doa itu sudah jadi janji Allah. Allah sudah menjamin doa itu pasti diijabahi. Cuman waktunya kapan? Ini ya Allah yang memilih itu, yang menghendaki. Caranya Allah yang menghendaki, waktunya juga begitu. Nggak mesti 1 jam atau 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak mesti. Kadang-kadang diijabahinya itu ya di waktu yang panjang gitu, yang mungkin kita sendiri sudah lupa gitu dengan doa itu, tapi Allah tidak akan pernah melupakan. Banyak doa-doa, bahkan doa-doanya para nabi itu saja kan ada yang nabi doa diijabahinya baru setelah 40 hari. Ada nabi yang doa diijabahinya 40 tahun. Ya, banyaklah kisah-kisah. Itu terjadi di kalangan para nabi, apalagi orang-orang seperti kita ya. Oke, jadi seperti itu
terkait dengan doa ya. Wasafwatul qawli anastijabatullah li du'a ibadi sunnatun sabidatun. Yang jelas kesimpulannya begini untuk sunnatullah pada malam hari ini, yaitu bahwa Allah mengabulkan doa itu sudah menjadi ketetapan. Allah pasti mengabulkan doa itu. Dan Allah sudah mewajibkan itu terhadap zatnya sendiri. Itu. Asalkan yang pertama memang itu betul-betul doa yang dipanjatkan oleh seorang yang mukmin dengan niat ibadah, ubudiyah, mengaku bahwa dirinya itu lemah dan membutuhkan Allah. Terus kemudian memenuhi syarat dua yang tadi, dan caranya adalah yaitu dengan Allah mengabulkannya dengan caranya sendiri, dengan yang Allah pilihkan dan di waktu yang Allah kehendaki. Kadang-kadang Allah tidak memberikannya langsung, tapi Allah menundanya. Kenapa? Karena Allah melihat ada kebaikan itu, hikmah di sana. Allah yang apa namanya? Yang lebih tahu lah soal itu ya. Baik. Jadi itu saya kira untuk pembahasan ini. Oh ya, sebetulnya ada juga keterangan tambahannya begini. Memang Allah itu adalah zat yang menyukai doanya hambanya, karena tadi itu adalah bentuk pengakuan dari seorang hamba terhadap Tuhannya. Makanya dalam syair kan dikatakan bahwa kalau manusia itu kalau sering diminta itu benci gitu, nggak suka. Coba ya kita semua mungkin merasakan itu ya. Kalau terlalu sering orang kok minta tolong terus misalnya, atau minta sesuatu dari kita terus menerus, ya jengkel juga gitu ya. Tapi bedanya adalah dengan Allah. Allah itu justru ketika kita tidak minta kepada Allah, itu justru Allah tidak suka gitu ya. Nah, tapi begini, ada beberapa cerita gitu dari beberapa sahabat dan beberapa ulama itu yang tidak mau berdoa. Gitu. Tidak mau berdoanya itu misalnya adalah kisahnya sahabat Abu Bakar misalnya ya. Ketika beliau itu sakit, beliau disarankan oleh sahabat yang lain untuk berobat. Nah yang membuat saya sakit itu Allah gitu. Ya sudah gitu. Terus kemudian disarankan lagi, ya udah minta sama Allah supaya disembuhkan. Enggak apa-apa. Ini kan sudah kehendak Tuhan saya. Jadi saya ridho. Gitu. Nah, dia nggak mau berdoa untuk disembuhkan itu. Nah, ada juga yang lain-lain lah kisah-kisah semacam itu ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang terkait dengan duniawi sebetulnya. Tapi ketika dalam urusan akhirat, maka doa itu suatu keharusan. Ya. Kalau dengan urusan-urusan duniawi, memang sebaiknya orang itu pasrah. Baiknya ya, sebetulnya baiknya dalam hal-hal duniawi itu sebaiknya memang kita pasrah. Kita mau ditakdirkan apa, mau soal duniawi itu ya pasrah saja. Mau kerja apa, gak usah maksa. Ya Allah, saya pengen harga mati, saya pengen jadi PNS misalnya. Harga mati saya pengen jadi karyawan perusahaan misalnya. Itu enggak baik seperti itu. Soal duniawi itu kita pasrah sajalah sama Allah, seperti pada saat Abu Bakar tadi. Enggak usah juga minta doa, ya Allah pengen hidung saya mancung misalnya. Soal duniawi itu kita enggak usah minta, pasrah saja sama Allah. Mau diberi apa terserah. Itu beda sama urusan akhirat. Kalau soal urusan akhirat, doa minta husnul khotimah misalnya, itu harus. Minta, ya Allah, saya minta iman saya ini dipertahankan sampai mati misalnya. Itu harus. Contohnya siapa? Contohnya itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika akan dibakar oleh Raja Namrud, itu nggak pernah berdoa, ya Allah, saya minta diselamatkan dari api. Nggak pernah. Nggak ada ceritanya. Cek aja di Al-Quran. Nggak ada Nabi Ibrahim minta diselamatkan dari api, itu tidak ada. Tapi ketika
persoalan lain, persoalan akhiratnya, itu Nabi Ibrahim berdoa dan banyak doanya di Al-Quran. Doa-doanya Nabi Ibrahim semuanya berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Ini kalau soal dunianya misalnya itu nggak ada gitu. Seperti itu. Nah, ini tambahan keterangan faedah saja. Terus kemudian begini. Tadi diterangkan syaratnya doa itu ada dua, yaitu satu ubudiyah, mengakui rendahnya kita di hadapan Allah. Yang kedua adalah harus taubat, makanannya yang halal. Nah, itu syarat diijabahnya doa. Tapi ada satu pengecualian, di mana doa itu pasti dikabulkan. Meskipun makanannya haram, meskipun segala macam. Yaitu apa? Yaitu doanya orang yang terzolimi. Itu. Doanya orang yang terzolimi itu pasti diterima oleh Allah. Meskipun itu kafir, meskipun dia orang ahli maksiat. Kalau terzolimi, posisinya terzolimi, Allah pasti mengabulkan doanya orang yang terzolimi. Nah, seperti itu. Terus, faedah saja ya, supaya ketambahan keterangan bagi kita. Kalau orang terzolimi itu nggak usah ada syarat-syaratnya. Orang terzolimi itu doanya pasti diijabahi oleh Allah. Seperti itu. Oke. Saya kira selesai ya untuk sunatullah ini. Kemudian coba saya di akhir itu ada doa sebetulnya. Doanya cukup panjang dan penting banget kalimatnya itu. Ya nggak usah kalau Anda baca ya doa-doanya beliau itu memang kalimatnya sangat menarik dan pesannya itu sangat kuat gitu ya. Saya bacakan saja misalnya secara ringkas ya. Allah, sambil kita mengamini dalam hati. Ini doa-doanya beliau di akhir kitab ini. Allahumma lakal hamdu ala ni'amikal lati ghamartani biha mundu fajri wujudi. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang sudah memenuhi atau intinya sudah mumrah sudah terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Engkau ya Allah semenjak saya ini lahir di dunia. Dunang kita li syai'in minha ilal yaum, tanpa pernah terputus. Setiap hari hidup kita ini dikucuri nikmat Allah. Itu. Lakal hamdu ala hadzal ladzi aqamtani fihi. Ya Allah, saya memuji Engkau karena sudah ditempatkan seperti ini. Yaitu apa? Min istikhdami qalami li bayani haddi. Yaitu dengan tangan saya ini, pena saya digunakan untuk menjadi perantara hidayahnya manusia. Dengan menulis kitab ya. Kitab beliau ini banyak, 70 lebih ya, dan kitabnya hampir semuanya bestseller ya, dibaca dimanapun. Walidaisir sabil amama uqulin nas lima'rifatik. Dan ya Allah, saya bersyukur saya ini menjadi jalan menyampaikan ajaran agamamu ini ke akal manusia. Dan kemudian membangkitkan hati mereka untuk mencintai Engkau dan mengagumkan Engkau. Wafaqtani ya maulaya li injazi hadzal ladzi tawal azmu alaihi mundu amadin tawilin walakinnaka syi'ta bibalighi hikmatika wa azimi rahmatika alla uqbila ila al-qiyami bi injazihi illa fi hadhihi al-marhalati allati qad takunu al-akhiratu fi hayati. Ini. Ya Allah, Engkau sudah memberikan saya kemudahan menulis kitab ini. Yang sebetulnya sudah saya rencanakan lama itu. Sudah lama sekali saya merencanakan menulis kitab ini. Tapi ternyata Engkau menghendaki saya baru bisa menuliskannya sekarang. Dengan atas dasar hikmahnya Engkau gitu. Bahwa saya akhirnya ditakdirkan menulis kitab ini di lembaran-lembaran akhir hidup saya. Gitu. Dan memang betul, ini kitab itu ditulis tahun 2011. Beliau wafat awal tahun 2013. Memang sudah akhir banget. Sudah beliau mau wafat. Jadi orang alim tuh kerasa ya, mau wafat tuh kerasa mungkin. Sudah terasa. Jadi beliau nulis di kitab ini aja sudah nulisnya allati qad takunul akhirah fi hayati ya, bahwa ini lembaran-lembaran akhir dalam hidup saya gitu. Summa syi'ta bi ghairi qasdin minni wala takhtitin an aj'ala khatimata ma syarahu min sunanika al-madiyah fi ibadik sunnataka rahmaniyah. Lalu kemudian
engkau menghendaki bahwa sunnatullah terakhir yang saya baca ini adalah sunnatullah yang sangat mengandung rasa kasih sayang, yaitu bahwa engkau menjanjikan akan mengijabahi doa itu. Karena itu ya Maulaya, idzan faqbalni ya Maulaya. Karena itu terimalah dari saya gitu. Salah satu hambamu yang hina gitu di depan pintu kemuliaan dan kedermawananmu gitu. Apa namanya? Dan memohon kepada Allah gitu ya. Memohon kepada engkau ya Allah supaya engkau memperlakukanku engkau tidak memperlakukanku karena kondisi, maksudnya gini, kalau melihatnya kondisi saya gitu ya sebenarnya saya ini nggak pantas untuk mendapatkan rahmatnya, tapi kalau dengan caranya Allah, karena Allah ini Rahman Rahim, ya pantas-pantas saja meskipun kepada orang ahli maksiat gitu ya. Ini salah satu bentuk merendahnya beliau di hadapan Allah. Ij'alni ya maulaya wa zawji wa dzurriyyati min ibadikal ladzina ardaitahum wa radita anhum. Jadikan saya, istri saya, keturunan-keturunan saya, jadikan sebagai hamba-hambamu yang engkau ridhoi dan ridho kepadamu. Walladzina ahbabtahum fahabbuka, dan yang engkau cintai karena itu mereka mencintai engkau. Ma'al afiyati tammati wa rughadil aishi dunabtila. Was'aluka Allahumma an taj'alani min abidi ihsanik la min abidi imtihanik. Jadikan saya ya Allah hambamu yang hamba kebaikanmu, bukan hamba yang diuji gitu. Dan maulaya ij'al qalbi wi'aan li hubbik, jadikan hati saya ini sebagai wadah mencintaimu. Waj'alillahumma hubbi laka habba ilayya minal ma'il baridi lil kabidiz zam'an. Jadikan kecintaanku kepadamu ya Allah lebih aku cintai daripada setetes air bagi bagi tenggorokan yang kering. Ya. Apa sesuatu yang paling diharapkan oleh manusia itu ketika tenggorokannya kering? Kan air ya. Satu hal saja, mau dikasih emas, mau dikasih apapun seluruh dunia ini, kalau tenggorokannya kering sudah sudah nggak mau, udah mau meninggal atau apa, sudah dalam keadaan terakhir itu ya hanya air yang diharapkan. Nah, jadikan kecintaanku kepadamu ya Allah itu lebih aku cintai daripada air yang dingin di saat tenggorokan kering. A'inillahumma alama aqamtani fihi. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku atas apa yang sudah engkau tempatkan. Itu ya. Maksudnya kita ini kan oleh Allah masing-masing ditempatkan. Ada yang ditempatkan menjadi pelajar, ada yang ditempatkan menjadi guru, ada yang ditempatkan menjadi kuli misalnya, ada yang ditempatkan menjadi pejabat, ada yang jadi ulama. Ya Allah, ditakdirkan apapun minta pertolongan gitu. Alimni ma yanfa'uni. Berikan pelajaran yang manfaat bagiku dan dan berikan kemanfaatan dalam apa yang aku pelajari. Alhimni rusyad. Kemudian berilah ilham mana yang baik dalam semua yang saya ucapkan maupun saya perbuat. Panjang, tapi ini sambil poin-poin pentingnya. Sakharta qalami wa lisani li ta'rif bidini. Ya Allah, engkau sudah jadikan pena saya, lisan saya untuk mengenalkan agamamu. Karena itu jangan jadikan, ini doa yang penting sekali menurut saya ya. Jangan jadikan pahalanya itu hanya di dunia gitu. Misalnya kita ngajar, lalu muridnya mengucapkan terima kasih atau bayar SPP atau menghormati kita, ya Allah, mudah-mudahan pahalanya bukan hanya itu. Jangan sampai pahalanya itu didahulukan di dunia sementara nanti di akhiratnya nggak ada apa-apa karena sudah di dunia semua itu. Ngajar sudah dibayar, ngisi pengajian dikasih amplop misalnya, nolong orang dikasih ucapan terima kasih misalnya.
Jangan sampai pahalanya itu habis di dunia gitu. Dan nanti jangan sampai nanti di akhirat engkau berkata kepadaku, pahalamu itu sudah diambil semua di dunia. Sekarang di akhirat nggak ada apa-apa, sudah nggak tersisa apapun. Jangan sampai itu. Dan ini doa kita semua mestinya ya. Jangan sampai yang seperti itu terjadi. Eman-eman udah beramal capek-capek, ternyata balasannya cuma di dunia. Ya. Nggak ada artinya apa-apa. Dunia ini cuma berapa hari. Ya. Nah kemudian yang beliau minta lagi di sini adalah bahwa jangan diputus hubungannya dengan Allah itu karena dosa-dosanya dan karena aib-aibnya, dan jangan sampai karena punya hak yang diambil dari manusia kemudian menjadi penghalang ya, nanti di akhirat. Ij'alni wa ahli wa ahbabi wa kullu man yaqra'una kalami. Jadikanlah saya, keluarga saya, kekasih saya. Nah, kita masuk di sini yaitu wa kullu man yaqra'una kalami. Dan orang-orang yang semua yang membaca kitab saya ini min ibadikal mu'minin min ibadikal ladzina qulta anhum. Jadikan kita, saya, keluarga saya, kekasih saya dan semua yang membaca kitab saya ini jadikan sebagai hamba-hambamu yang beriman, yang dijanji oleh Allah, innalladzina sabaqas lahum minnal husna ulaika nahum adun. Yaitu bahwa orang-orang terdahulu yang melakukan kebaikan itu dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha, tidak pernah terdengar jeritan-jeritan dari neraka itu. Wa hum fi mashtahas anfusuhum khalidun. Dan kenikmatan yang dirasakan itu kekal, ya. Maksudnya di surga gitu ya. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqauhumul malaikah hadza yaumukum alladzi kuntum ta'budun. Baris terakhirnya, paragraf terakhir dari doa beliau adalah wa idza hanat sa'ata rihlatina min hadhil hayatid dunya. Dan ini sering diulang-ulang oleh beliau. Kalau seumpama memang sudah waktunya saya ini pergi dari dunia, meninggalkan dunia ini dan seisinya, fakarrih ilaina dunya. Maka jadikanlah dunia itu nggak ada nilainya apa-apa. Itu bikulli ma fiha wa habib ilaina liqa'aka. Jadi kalau memang sudah waktunya saya ini menghadap engkau, maksudnya sudah waktunya untuk saya meninggalkan dunia ini, maka jadikanlah di hati saya itu kebencian terhadap dunia, tidak ada nilainya apa-apa, dan tanamkanlah dalam hati saya itu kecintaan untuk bertemu engkau gitu. Wa mla'illahumma afidatana syauqan ilaik. Dan penuhilah ya Allah hati kami ini dengan kerinduan kepadamu. Waj'al min ishtiyaqina ilaik ma yukhaffif anna burha al-maut. Dan jadikan kerinduan kami kepadamu itu meringankan kami pada saat menghadapi kematian. Nah, kematian itu mungkin berat ya. Berat, orang naza, orang ini, tapi karena rasa rindu kita kepada Allah itu menjadi ringan saat menghadapi sakaratul maut itu. Bal yuhjibuna wa yughibuna anhu. Maka ya pengennya kalau bisa, karena sudah saking rindunya kepada Allah, ya nggak kerasa apapun pada saat nazak atau pada saat sakaratul maut. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk penutup, mari kita membacakan suratul Fatihah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru kita, orang tua kita, terkhusus kepada mu'alif kitab ini yaitu Syekh Said Ramadan Al-Buti ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini tapi sebelum ditutup ada chat di kolom chat ya. Oke, yang pertama soal sholawat ya. Soal sholawat betul itu penting ya.
Dan itu diajarkan oleh Nabi ketika kita akan berdoa itu memang ada beberapa adab. Salah satunya kita membaca tahmid dulu, membaca alhamdulillah. Makanya doa-doa biasanya kan apapun lah, alhamdan yuafi ni'amak wa yukafi mazidak misalnya, atau hamdan syakirin, hamdan na'imin biasanya, dan seterusnya. Selalu ada apa namanya, hamdalahnya, ada tahmidnya. Yang kedua adalah sholawat. Penting untuk mengapit doa itu dengan sholawat. Kata Nabi, jangan jadikan saya itu seperti angkutan unta. Karena angkutan unta itu kan kalau ngangkut barang pasti di belakangnya. Maksudnya gini, sholawat itu ya jangan cuma di belakang, sholawat itu juga di depan. Dan kata Nabi, sholawat itu kan suatu hal yang pasti diterima. Bahkan ketika dibaca dalam keadaan untuk pamer pun atau niat, itu sholawat itu diterima. Nah, karena itu kalau depannya diterima, belakangnya diterima, kan tengah-tengahnya pasti terbawa. Paham ya maksudnya ya? Jadi betul penting bahwa berdoa itu mengawali dengan tahmid dan sholawat, mengakhiri juga dengan tahmid dan sholawat. Kalau yang depan tadi itu sudah pasti diterimanya, di belakangnya juga pasti diterimanya, doa kita yang ada di tengah-tengah ini juga pasti ke bawah diterima. Itu ada hadisnya. Kemudian yang kedua, di akhirat ya. Jadi gini sih, kalau menurut para ulama, yang jelas ada kalanya doa itu tadi juga sudah dibahaskan di sini sebagian. Ada kalanya doa itu dikabulkan seketika persis seperti keinginan kita. Itu ada yang seperti itu. Kita pasti juga pernah mengalami lah yang semacam itu ya. Tiba-tiba gitu semua doa kita itu langsung dikabulkan dan persis dengan seperti yang kita inginkan. Nah, ada kalanya doa itu Allah simpan suatu saat atau Allah kabulkan dalam bentuk yang lain yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kalanya doa itu ya dikabulkan dalam bentuk kita ini dihindarkan dari bala itu, dihindarkan dari bala, dari musibah. Jadi seperti itu. Kalau soal di akhirat itu ya sudah pasti karena doa itu kan ibadah, jadi pasti dapat pahalanya nanti di akhirat. Intinya sebelum apapun, sebelum bahas keinginan kita, sebelum membahas dikabulkannya doa itu sudah ibadah gitu ya. Jadi apa namanya, dengan berdoa saja itu ya itu secara otomatis lah sudah dapat pahala. Nggak usah diterima pun, maksudnya nggak usah diterima pun yang termuat di dalam doa itu ya itu sudah pahala. Karena sebetulnya kita nggak berdoa saja kan Allah sudah ngerti sebetulnya keinginan kita. Ya. Kan kita nggak usah ngomong kita ini pengen mobil misalnya, nggak usah terang-terangan ngomong begitu. Karena Allah sudah ngerti sebelum kita kerentek hati kita saja, Allah sudah ngerti gitu. Oh ini anak ini pengen mobil gitu. Nggak usah mengucapkan. Nah mengucapkan tuh apa ya? Niatnya tadi ibadah sebagai bentuk pengakuan bahwa ya kita ini hambanya Allah. Karena itu kita minta kepada Allah. Gitu. Seperti itu. Nah terus kemudian apa namanya? Ya kalau soal pahalanya yang pasti. Nah malah tadi Allah itu mencintai ketika hambanya itu memperbanyak doa. Ya. Sebanyak mungkin dan Allah itu ketika diminta, sekali lagi bedanya sama manusia. Jadi ada syair sebetulnya diterangkan. Allahu ya Allahu in tarakta su'alahu wa bunayya adamu apa namanya? Jadi intinya Allah itu benci malah kalau kita tidak minta sama Allah gitu ya. Bahkan dalam hadis diterangkan juga bahwa innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu mencintai hamba yang kalau minta itu maksa gitu. Ya kita lihat doa-doanya Nabi dulu itu. Tapi ya jangan sembarangan. Maksudnya kalau Nabi itu kan memang ada tuntunannya. Maksudnya gini, kayak waktu Nabi itu berdoa ya Allah kalau saya tidak dimenangkan dalam perang ini, ya mungkin sudah nggak akan lagi yang
nyembah engkau gitu ya. Kan Nabi pasti benernya gitu. Maksudnya itu kan doanya maksa banget sebetulnya. Tapi ya jangan keliru banget kalau dibawa-bawa ke politik. Ada orang doa kalau si A menang, nggak tahu siapa lagi yang mau nyembah, padahal sama-sama mukminnya gitu. Dan Nabi dulu kan musuhnya memang orang kafir gitu. Dan yang doa itu nabinya pasti bener. Gitu. Nah, sekarang jangan dibawa-bawa ke politik. Ya Allah, kalau si B menang ini kayaknya Islam bakal nggak ada lagi gitu. Nah, keliru kalau seperti itu. Padahal dua-duanya sama-sama mukminnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi doa itu harus innallaha yuhibbul mulihina fi doa. Kita doa juga begitu kan. Doa dalam sholat duha itu kan juga ada kesan maksanya sebetulnya. Kalau ya kan kita bisa minta, ya Allah minta rezeki cukup selesai, cukup sudah. Tapi ketika sholat duha itu kan doanya, ya Allah kalau memang rezekinya di langit turunkan, kalau memang rezekinya di bumi keluarkan. Kalau memang itu kan maksa banget dari segala arah. Kalau rezekinya haram disucikan gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada 3 tadi ya yang jelas ya. Yang pertama bisa jadi Allah mengabulkan saat itu juga sesuai dengan yang kita sebut. Ada kalanya Allah mengabulkan tapi dalam bentuk yang lain yang menurut Allah lebih baik di waktu yang Allah kehendaki. Dan ada kalanya doa itu menghindarkan kita dari musibah itu, dari bala. Baik, seperti itu ya. Saya kira cukup untuk malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab ini. Kita sudah membaca 18 sunnatullah yang ada di dalam kitab ini yang semuanya diambil sumbernya dari Al-Quran. Sekali lagi dengan doa-doa yang tadi dan kita tambahkan doanya, mudah-mudahan yang jelas intinya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini manfaat dan mudah-mudahan kita ini selalu diberikan tambahan ilmu yang manfaat buat kita ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi dengan kitab-kitab yang lain. Kalau ngaji itu kan harus seumur ya, harus ya sampai kapanpun, tidak terbatas masanya, kapan saja. Dan bahkan majelis-majelis pengajian seperti ini salah satu ibadah yang paling utama. Kan kata Imam Syafi'i mengatakan satu majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Ya. Maka dari itu ibadah ngaji-ngaji seperti ini harus kita lanjutkan dan harus istiqomah sampai kapanpun. Kiai Maimun itu Kiai Maimun itu jadi pejabat, pernah jadi DPR, putra-putranya juga banyak yang jadi pejabat, tapi pesan beliau cuma satu, mau jadi apapun yang penting jangan meninggalkan ngaji. Jadi ya meskipun ada yang jadi DPR, yang jadi wakil bupati, yang jadi wakil gubernur, tetap aja tidak meninggalkan ngaji. Apalagi kita yang pengangguran harus banyak ngaji. Itu saja. Nanti kalau ada usulan saya juga belum menentukan kitab apa lagi yang mau kita baca lagi, tapi silahkan nanti kalau ada yang punya usulan silahkan disampaikan aja nanti di grup WA seperti biasanya ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kalau mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan diampuni kalau ada salah dalam pembacaan kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.